Sri Wahyuningsi dengan NIM akhir 1015. Saya Delia Sulahmat dengan NIM akhir 1020. Saya Bagus Satria Krisna dengan NIM akhir 1039. Saya Elizia Flauren Wadana dengan NIM akhir 1068. Saya Alivia Kusuma Wardani dengan NIM akhir 1070. Kelompok 2 OPT. Siap pemberantas hama. Kami dari kelompok 2 akan membahas terkait wereng batang coklat atau disingkat dengan WBC. WBC sendiri ini merupakan hama dengan cara menghisap cairan batang tanaman padi. Nah, ini juga bisa berkembang biak secara cepat dan juga dapat menemukan habitatnya sekaligus mudah beradaptasi dengan membentuk biotipe baru. Hama wereng batang coklat pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Hama ini merupakan hama jenis serangga, penghisap cairan tanaman, dan hama wereng batang coklat ini keberadaannya paling meresahkan karena bukan hanya merusak, namun dapat menurunkan produksi dan mengakibatkan kegagalan usaha tani kita. Terdapat 4 ciri-ciri hama wereng batang coklat, yang dimana yang pertama ada bentuk fisik, lalu yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pola makan, lalu yang keempat perilaku. 1. Bentuk fisik. Wereng batang coklat memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, sekitar 3-4 mm, dan tubuhnya berwarna coklat hingga kehitaman serta memiliki sayap yang transparan dengan bintik-bintik gelap di bagian atasnya. 2. Tempat tinggal. Wereng batang coklat hidup di tanaman padi, terutama di bagian batang dan pelepah daun. Mereka menyukai daun-daun muda dan bagian batang yang masih lunak. Ketiga, pola makan. Pola makan mereka menyedot cairan tumbuhan atau sari tumbuhan dengan menggunakan alat mulut mereka yang disebut stiletto, serta serangannya dapat menyebabkan daun tanaman padi menguning, mengering, dan juga akhirnya mati. Keempat, perilaku. Wereng batang coklat biasanya hidup dalam kelompok besar dan dapat berkembang biak dengan cepat. Jadi untuk cara pencegahannya sendiri ini bisa dilakukan dengan menanam tanaman refugia dan juga menetapkan prinsip 6T, yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat cara, tepat waktu, tepat dosis, dan juga tepat mutu. 1. Tepat jenis. Memilih pestisida yang tepat dan sesuai untuk mengendalikan hama tertentu tanpa merusak organisme yang tidak diinginkan atau lingkungan. 2. Tepat sasaran. Memastikan bahwa pestisida diterapkan hanya pada area yang terinvestasi oleh hama. 3. Tepat cara. Menggunakan metode aplikasi yang sesuai agar pestisida menempel secara merata pada tanaman atau area yang diinvestasi tanpa terbuang secara berlebihan. 4. Tepat waktu. Dengan mengaplikasikan pestisida pada waktu yang tepat dalam siklus hidup hama, ketika hama tersebut paling rentan terhadap pengendalian kimia yang dapat mengurangi dosis yang diperlukan. 5. Tepat dosis. Dengan menentukan dosis pestisida yang efektif, tidak lebih dan tidak kurang. 6. Tepat waktu. Dengan memastikan pestisida yang digunakan adalah berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang selanjutnya ada kerusakan yang disebabkan oleh WBC, di mana dari tanaman ini akan menjadi kering dikarenakan dari WBC atau wereng berbadan coklat. Selanjutnya ada kerusakan dari wereng batang coklat, di mana untuk kerusakan sendiri ini sangat terlihat pada batang padi yang terlihat kering dikarenakan diserap cairannya oleh wereng batang coklat. Selanjutnya untuk penyakit lainnya ini ada kerdil rumput dan juga ada kerdil hampa, di mana untuk kerdil rumput ini sendiri tanaman padi menjadi kerdil, beranak banyak, daun menjadi pendek serta tidak bermalai. Selanjutnya di sini ada kerdil hampa, di mana untuk tanaman padi ini sendiri untuk daunnya itu terpuntir dan pendek serta kaku dan sobek-sobek. Hama pada dasarnya merupakan organisme yang keberadaannya dapat mengganggu, menghambat, atau bahkan membuat terjadinya penurunan hasil dari tanaman budidaya pertanian kita.
Salah satu hama yang keberadaannya sangat mengkhawatirkan para petani padi atau tanaman pangan, yakni wereng batang coklat, di mana ketika serangannya sangat parah bisa menyebabkan terjadinya kerusakan hingga berujung pada kegagalan panen tanaman padi. Ini umumnya yang pertama selain hama tikus ya, yang sekarang ini yang lagi rame ini hama wereng ini, yang banyak serang. Masalahnya padi masih umur berapa bulan gitu sudah banyak yang keserang. Jangankan yang itu, yang lama-lama seperti padi itu ya, itu sudah 2 kali keserang. Yang pertama waktu padi mau keluar bijinya itu sudah keserang. Di sini ada 4 penyebab adanya hama wereng batang coklat, di mana yang pertama curah hujan yang tinggi, yang kedua penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, yang ketiga penggunaan pestisida yang tidak sesuai, dan juga yang terakhir ada perubahan iklim. Pertama adalah kepang, itu adalah pemicu dari serangan wereng coklat. Kemudian penyebarannya bisa melalui kendaraan, lampu, bisa melalui orang cari rumput, cari damen. Nah itu bisa dibawa kemana-mana, akhirnya menyebar ke wilayah tersebut. Meanwhile, in our universe. Kami dari kelompok 2 akan membahas terkait wereng batang coklat. Batang coklat sendiri merupakan kami dari kelompok 2. Nah, wereng batang coklat sendiri ini merupakan hama dengan cara menghisap cairan batang tumbuhan padi dan juga bisa berkembang baik. Marayun berkembang biak. Terkait wereng batang coklat atau disingkat dengan WBC. Nah, kamu dulu. Pager kamu duluan. Denang gongyun. Lama-lama kemudian, Dengan cara menghisap cairan batang tanaman padi. Nah, ini juga bisa berkembang biak secara cepat dan juga dapat menemukan habitatnya sekaligus mudah beradaptasi dengan membentuk biotipe baru. Jadi kering dikarenakan dari WBC atau wereng berbadan coklat ini. Pertama, curah hujan yang tinggi, yang kedua penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, yang ketiga penggunaan pestisida yang tidak sesuai. Ada bapak-bapak teman-teman. Lemak-lemak.